Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Biasanya saya bikin video tentang materi matematika. Nah, kali ini saya akan buat video tentang penilaian kinerja pegawai, terutama seorang guru yang berstatus PNS. Kenapa? Karena dalam beberapa hari terakhir ini saya tertarik untuk mempelajari ini. Jadi Bapak Ibu yang menonton video ini semata-mata hanyalah pemahaman saya saja tentang bagaimana itu membuat PKP, bagaimana itu membuat dupak, bagaimana itu membuat PKG. Pemahaman saya semata-mata melalui membaca aturan-aturannya. Jadi seandainya nanti ketika Bapak Ibu menonton video ini ada kekeliruan atau ada kesalahan, Bapak Ibu bisa komen di kolom komentar gitu ya. Oke, baik, langsung saja. Nah, saya sudah siapkan sebuah folder yang saya kumpulkan dan isinya adalah bahan-bahan untuk membuat SKP, PKG dan juga dupak. Jadi bahan-bahannya antara lain di sini ada buku pedoman angka kredit guru, kemudian Permenpan nomor 16 tahun 2009, kemudian juga Permendiknas nomor 35 tahun 2010, kemudian kebutuhan angka kredit ini merupakan rangkuman dari Permenpan, dan juga tabel angka kredit ini merupakan hasil perhitungan-perhitungan yang akhirnya dibuat sebuah tabel. Ini semua saya nemu browsing di Google, cuma memang induknya itu adalah dua ini menurut saya. Induknya dua ini, kemudian file-file SKP, PKG dan dupaknya juga saya temukan di Google. Oke, saya mungkin mulai menjelaskan dimulai dari Permenpan kali ya, Permenpan. Nah ini adalah file Permenpannya. Jadi di sini cukup lengkap Bapak Ibu, bukan cukup lengkap ya, lengkap sekali tentang perhitungan angka kredit dan segala macamnya. Sampai di halaman terakhir juga di sini penjelasannya, ada sistem paket dan sebagainya. Cuman ya kita juga perlu waktu lah untuk memahaminya gitu ya. Dan nanti dibantu dengan salinan Permendiknas. Nah di sini ya. Oke. Sekarang gini, kita dari mana sih mulainya? Jadi sebenarnya saya mau mulai mungkin dari PKG ya, PKG. Karena dasar sebelum kita ngisi SKP berarti kita harus tahu dulu penilaian kinerja kita oleh kepala sekolah itu di rentang apa gitu ya, di rentang apakah itu di rentang cukup ataukah kurang ataukah baik atau amat baik. Itu akan sangat-sangat berbeda dengan angka kreditnya ya. Angka kredit per tahunnya itu mempengaruhi dengan penilaian itu. Baik. Yang gimana sih bentuk PKG? Nah ini. PKG saya udah siapkan bentuk PKG-nya seperti ini. Oke, sebentar. Oke, ini saya perbesar dulu ya. Nah di ini ada form persetujuan. Biasalah kita isi data-data kita di sini. Nah ini saya ambil contoh, ini data-data saya. Di situ diminta nama guru, NIP, pangkat, golongan, NUPTK, kemudian nama sekolah, alamat dan seterusnya ya, sampai TMT kerja, persetujuan dan nama kepala sekolah kita. Nah, ini saya ambil dari contoh saya sendiri gitu ya. Kemudian di sini ada form C1. Nah, ini tadi adalah form C1C ya, form 1C. Oke. Nah, ini yang dinilai, Poin-poin ini ada 14 poin yang dinilai dan skornya itu rentangnya dari 1 sampai 4. Oke, jadi kepala sekolah kita menilai ini ya. Sebentar saya perbesar. Oke, nilai ini. Kepala sekolah kita menilai ini 14 poin ini dan skornya itu dari 1 sampai 4. Oke. Saya ambil contoh, ini penilaian saya saja, penilaian tentang saya ya, dan saya sendiri yang menilai. Saya ambil contoh gini. Misal saya beri nilai poin pertama itu adalah 3 misalnya.
skornya. Kemudian poin kedua skornya adalah 4 dan seterusnya. Misalnya gitu ya. Ini saya ambil sembarang aja ya, sembarang. Nah, oke. Misalnya gini. Nah, akhirnya nilainya ini kebetulan aja ya. Ini nilainya 50. Nah, jumlah hasil penilaian saya sebagai kinerja sebagai seorang guru adalah 50 gitu ya. Nah, dengan nilai 50 ini jadi konversi nilai PK penilaian kinerja guru ke dalam skala 0 sampai 100 sesuai Permennek PAN dan RB nomor 16 tahun 2019 dengan rumus nilai PKG dibagi nilai PKG tertinggi dikali 100, yaitu hasilnya adalah 89,26. Nah, dari mana sih dapat 89,26? Nah, ini tadi. Ini kan jumlah nilai kita 50. Skor maksimalnya itu kan untuk satu poin itu kan 4 ya. Untuk satu poin itu 4. Karena poinnya ada 14, maka jumlah skor maksimalnya itu adalah 4 kali 14, yaitu 56. Sehingga nah di sini rumusnya. Nilai PKG dalam kurung 100 gitu ya. Maksimalnya 100 maksudnya. Nilai PKG yang kita peroleh tadi 50 punya saya tadi dibagi dengan nilai PKG tertinggi dibagi dengan 56 kemudian dikali dengan 100. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini nih ada rumusnya nih. Nah, di sini dibagi dengan 56 kemudian dikali dengan 100. Oke. Baik. Nah, saya ini dapat rentang nilai dari 0 sampai 100 itu penilaian kinerjanya adalah 89,286. Dan itu merupakan kategori baik ya, kategori baik. Nah, dari mana sih kita bisa tahu bahwa 89,28 ini merupakan nilainya kategori baik? Oke. Kita buka salinan Permendiknas tadi ya. Salinan Permendiknas tadi. Nah, ini. Nah, lihat ini. Jadi 89,26 itu kan rentangnya di antara 76 sampai 90. Nah, kategorinya adalah baik. Dan persentase angka kreditnya adalah 100%. Jadi nanti ketika kita menghitung angka kredit kita gitu ya, maka akan dikalikan dengan 100%. Nah, seandainya tadi nilai penilaian kinerja saya itu 91 ke atas gitu ya, 91 dari 91 sampai 100 gitu ya rentangnya, itu nanti dikalikan 125% penilaian angka kredit per tahun kita gitu ya. Nah, oke, baik. Saya kembali ke PKG tadi ya. Nah, dari sini, dari perolehan angka kredit ini ya. Oke, sebentar saya perbaiki ini. Angka kredit untuk pembelajaran yang dihitung berdasarkan rumus berikut ini, angka kredit 1 tahun saya adalah, nah ini tadi. Di sini kan ada rumusnya nih. Ya, di sini ada rumusnya ya. Nah, ini. Angka kredit per tahun itu gimana sih cara ngitungnya gini? Angka AKK dikurang AKPKB dikurang AKP dikali JM dibagi JWM kemudian dikali NPK dibagi 4 gitu ya, dibagi 4. Oke. AKK itu apa sih? AKK itu adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Kemudian AKPKB itu apa? Adalah angka kredit PKB yang diwajibkan subunsur pengembangan diri, karya ilmiah dan atau karya inovatif dan seterusnya gitu ya. AKP adalah angka kredit unsur penunjang. Kemudian JM adalah jumlah jam mengajar tatap muka guru di sekolah atau madrasah atau jumlah konseli yang dibimbing oleh guru. Kemudian JWM adalah jumlah jam wajib mengajar gitu ya, jam wajib mengajar. Dari 24 sampai 40 jam. Jadi minimalnya itu 24 dan maksimalnya adalah 40 jam gitu ya. Tatap muka per minggu. Bagi guru pembelajaran atau jumlah konseli yaitu 150 dikurang 150 sampai 250 konseli per tahun. Nah, ini untuk guru BK ya. Kemudian NPK adalah persentase perolehan hasil penilaian kinerja. Kemudian 4 adalah waktu rata-rata kenaikan pangkat. Jadi dia dibagi 4. Oke, gimana sih ngitung ini? Sebenarnya di Google itu udah banyak tabel beredar dan itu memang hasil perhitungan gitu ya. Nah, AKK itu adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Ini semua diperoleh dari Permen PAN ini. Nah, dari Permen PAN ini kalau kita baca
kita akan peroleh ketentuan-ketentuan ini gitu ya. Jam mengajar ini itu adalah jam minimal kita mengajar dalam satu minggu. Kalau seorang guru itu sebenarnya minimal mengajarnya itu adalah 24 jam gitu ya, 24 jam. Oke. Setelah ini saya akan jelaskan gimana sih nemu angka kredit per tahun. Oke, gitu ya. Nah, AKK itu, jadi saya akan buka lagi dari Bahandri ya. Bentar. Ini ada, nah ini kebutuhan angka kredit. Kita bisa lihat. Jadi ini kebutuhan angka kredit. Misal penata muda 3A mau ke 3B. Dia itu sebenarnya kan sudah ngumpul angka kredit 100 gitu ya. Jadi dibutuhkan ke 3B dia harus mengumpulkan angka kredit 150. Berarti kan angka kredit kumulatif yang diperlukan dia adalah 50. Nah, ini AKK-nya tadi. Bisa kita masukkan ke dalam rumus tadi ya. Ini. Kemudian kalau misalnya dari 3B ke 3C itu 150 ke 200 gitu ya. Berarti dia perlu 50 juga angka kreditnya AKK. Nah, di sini sudah ada tabel AKK-nya gitu ya, dari jenjang perpindahan golongan gitu ya, golongan. Nah, gimana kalau AKPKB? Dari mana sih diperoleh AKPKB? Nah, ini diperoleh dari file ini, file Permenpan ini di pasal, kalau tidak salah di pasal 17. Tadi saya sudah baca. Pasal 17. Nah, ini. Nah, di sini dijelaskan di pasal 17 ini lengkap kok. Nah, kita dijelaskan di pasal 17 lengkap. Ini ya, di pasal 17 ini lengkap tentang AKPKB tadi. AKPKB tadi ya. Nah, sebentar, saya buka lagi ini tadi. Nah, ini. Jadi misalnya dari 3A mau ke 3B, dia harus setidaknya minimal gitu ya. 3 kali punya 3 angka kredit tentang pengembangan diri. Kemudian 0 ini 0 ini PIN itu, sebentar saya buka lagi, saya lupa. Oh ya, ini misalnya ini ya, dari 3A mau ke 3B, angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat paling sedikit 3 angka kredit dari sub unsur pengembangan diri. Nah, kalau 0 itu adalah ini apa tadi? Nah, ini kalau misalnya dari 3B ke 3C, yaitu angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat paling sedikit 4 angka kredit dari publikasi ilmiah. Oke, PI itu publikasi ilmiah gitu ya. Oke, kita kembali ke tabel aja nih. Jadi kalau dari 3A mau ke 3B, dia setidaknya ada 3 angka kredit tentang pengembangan diri, kemudian 0 publikasi ilmiah. Itu nggak apa-apa, nggak ada publikasi ilmiah. Tapi kalau misalnya dari 3B mau ke 3C itu setidaknya ada 3 pengembangan ini ya, 3 angka kredit pengembangan diri dan 4 angka kredit tentang publikasi ilmiah atau karya inovatif. Jadi totalnya ada 7 di sini ya. Kemudian AKP itu siapa? Unsur penunjangnya. Unsur penunjangnya setidaknya dia mengumpulkan 5 gitu ya. Dan ini semua dapat angka-angka ini adalah dari Permenpan nomor 16 tahun 2009. Jadi kita bisa gunakan tabel ini. Enak sudah dibikinkan tabel ini gitu ya. Nah, dari tabel inilah yang akan kita hitung menggunakan rumus ini tadi sebenarnya. Oke. Nah, menggunakan rumus ini sehingga diperolehlah angka kredit per tahun. Yang membedakannya hanyalah ini, perkalian ini, NPK-nya. NPK itu apa sih? NPK itu adalah persentase perolehan hasil penilaian kinerja. Nah, kembali lagi ke penilaian kinerja kita tadi. Apakah kita itu kategori baik, ataukah cukup, ataukah kurang, cukup gitu ya, ataukah kurang, ataukah sangat baik. Nah, contoh punya saya, dia kategori baik, maka NPK-nya adalah 100%. Jadi NPK-nya 100%. Diperolehlah angka kredit ini 9,5 gitu ya. Seandainya tadi penilaian kinerja saya itu rentangnya dari 91 sampai 100 gitu ya, sesuai rentang tadi di
Permendiknas tadi ada ya, di Permendiknas ini tadi ada. Nah ini di Permendiknas ini. Nah seandainya nilai kinerja tadi saya adalah 91 sampai 100, maka persentasenya di pengalinya NPK-nya adalah 125 gitu ya, 125%. Jadi NPK-nya di sini 125%. Nah, dari perhitungan-perhitungan itulah akhirnya banyak orang sudah bikin tabelnya dan juga sudah tersebar di Google. Jadi sini saya buka tabel angka kreditnya. Nah, ini. Oke, saya jelaskan ini ya. Bentar. Oke. Nah, ini. Nah, diperolehlah ini. Kalau dia 3A, kalau penilaian kinerjanya baik, maka nilainya 10,5 angka kredit tahunannya ya. Ini untuk guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling atau konselor gitu ya. Kalau 3B, nah saya kan tadi 3B nih. Saya tadi 3B penilaian kinerja saya baik, yaitu 9,50 angka kreditnya. Nah, seandainya penilaian kinerja saya tadi sangat baik atau amat baik ya, amat baik, berarti angka kredit saya adalah 11,87. Jadi gitu. Nah, gimana sih dengan misalnya guru yang punya tugas tambahan atau kepala sekolah ya. Nah, kali ini saya nggak bicara tentang ini ya, kepala sekolah atau guru, atau mungkin langsung saja ya saya bicarakan tentang itu. Ini pemahaman saya saja. Oke. Misal ada guru memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Nah, dia sudah dibagi persentasenya ini. Dia sudah dibagi persentasenya. Oke. Angka kredit guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah dan mengurangi jam mengajar tatap muka. Dari mana sih dapat ketentuan persentase ini? Di Permendiknas tadi ya. Di Permendiknas tadi juga ada. Di Permenpan tadi juga, Permenekpan tadi juga ada sebenarnya persentase ini. Jadi kalau misalnya seorang kepala sekolah, seorang guru menjabat kepala sekolah gitu ya, jadi dia dibagi persentase angka kreditnya itu. Nah, kalau jabatannya itu mengurangi jam ngajarnya dia, jadi misalnya penilaiannya baik, seorang misalnya kepala sekolah, rata-rata kepala sekolah itu 4A ya, 4A misalnya. Penilaian kinerjanya baik ini ya, baik di baris kedua ya. Nah, ini 4A. Berarti sebagai kepala sekolah dia angka kreditnya adalah 75%, 22,31. Dan sebagai guru ya, angka kreditnya adalah, atau sebagai pembimbing gitu ya, membimbing 7,44. Jadi persentasenya seperti itu. Nah, beda kalau wakil kepala sekolah atau kepala pustakawan atau laboran atau bengkel. Nah, ini kan kadang-kadang ada guru yang menjabat jadi wakil kepala sekolah dan juga kepala pustakawan atau kepala laboran kan gitu. Jadi kalau misalnya contohnya saja saya di sekolah menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, di golongan 3B ini kalau saya bikin SKP ya, angka kredit saya tadi kan 9,50. Nah, itu dia dibagi dua, jadi 50%, 50%. 4,75 ini angka kredit untuk saya sebagai seorang guru yang mengajar, dan 4,75 ini adalah angka kredit sebagai saya sebagai seorang wakil kepala sekolah. Jadi seperti itu. Nanti kita lihat jelasnya di SKP gitu ya. Kemudian ini kalau mengurangi jam mengajar. Ini ya, kalau mengurangi jam mengajar. Nah, gimana kalau tidak mengurangi jam mengajar? Apa sih maksudnya yang tidak mengurangi jam mengajar? Jadi gini, misal saya ini guru dengan jam mengajar 24 jam sudah di sekolah itu ya, 24 jam. Terus diberi lagi beban sebagai bukan beban ya, diberi kepercayaan sebagai wakil kepala sekolah misalnya di bidang kurikulum gitu ya. Ini misal aja. Nah, itu perhitungan angka kreditnya pun beda. Penghitungan angka kreditnya beda. Untuk penugasan saya 1 tahun, seandainya saya ditugaskan 1 tahun, 9,50 itu murni untuk saya sebagai guru yang mengajar, yang 24 jam saya ngajar tadi, karena minimalnya kan 24 jam. Nah, kalau sebagai wakil kepala sekolahnya berapa persen? Yaitu 5% dari angka kredit saya sebagai seorang guru yang mengajar di golongan 3B, yaitu 0,45
ini. Jadi gitu. Gimana kalau misalnya penugasan saya itu kurang dari 1 tahun? Kurang dari 1 tahun, angka kredit saya sebagai guru yang full mengajar 24 jam itu adalah 9,50, dan sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum tadi adalah 2%-nya saja, yaitu 0,19. Jadi itu kalau penugasan saya sebagai wakil kepala sekolah itu kurang dari 1 tahun gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk tugas-tugas tambahan lainnya. Misalnya nanti kita akan lihat lebih jelas di SKP. Oke, jadi tabel ini akan membantu kita selain dari Permenpan dan Permendiknas tadi gitu ya. Jadi asal muasalnya semua dari situ sebenarnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana cara membuat SKP. Oke, SKP ini saya buka dulu. Oke, nah ini sudah saya contohkan. Saya iseng-iseng buat SKP saya sendiri gitu ya. Oke, kenapa sih sebenarnya saya tertarik bikin ini? Sebenarnya kan bikin SKP, bikin PKG, bikin Dupak itu kan sebenarnya kepala sekolah kan yang bikin. Tapi kan tidak salahnya kita sebagai seorang guru belajar tentang ini. Kenapa? Karena kita kan bisa saja juga menghitung sendiri berapa sih angka kredit kita gitu kan. Untuk penilaiannya ya kita serahkan ke penilaian kinerja kita serahkan ke kepala sekolah kita kan. Nah, dan juga siapa tahu nanti ke depan kita diberi kepercayaan sebagai orang yang mungkin mempunyai kebijakan dalam memberikan penilaian gitu ya terhadap guru ataupun sebagai tim penilai gitu ya. Enggak. Oke, baik. Nah, ini contoh SKP yang sudah saya buat. Oke. Ini SKP tahun 2020 kemarin ya, 2020. Oke. Pertama, saya jelaskan dulu bahwa saya ini adalah guru dengan golongan 3B gitu ya. Ini data-datanya kita isi di sini. Kemudian saya perbesar dulu. Nah, data-datanya kita isi. Kemudian ini saya itu kan pasti ngajar. Oke, pasti ngajar. Dan di sini saya ngajarnya kurang dari 24 jam. Kenapa? Karena rombel kami hanya ada 3 dan itu 15 jam saja saya ngajar. Cuman saya terbantunya sebagai wakil kepala sekolah sehingga saya masih dapat tunjangan sertifikasi, yaitu dibantu jabatan wakil kepala sekolah. Nah, artinya apa? Artinya saya jabatan wakil kepala sekolah itu adalah mengurangi jam ngajar. Nah, dengan ketentuan tadi, kalau dia mengurangi jam ngajar ya, bentar saya buka dulu tabel. Nah, kalau dia ngurangin jam ngajar, ini yang tidak mengurangi, berarti di sini di halaman pertama tadi. Nah, ini. Kalau dia mengurangi jam ngajar, berarti dia dibagi 2. Yang 9,50 tadi, yang kita sudah hitung di PKG kita tadi. Ya, di PKG kita tadi kan angka kredit kita adalah 9,50. Nah, itu dibagi 2, 50%, 50%. Jadi seperti itu. Nah, ini maka SKP saya sebagai seorang guru yang mengajar, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dan seterusnya, itu angka kreditnya adalah 4,75 gitu ya. Dibuktikannya dengan apa? Dibuktikannya adalah dengan laporan penilaian kinerja dari kepala sekolah. Jadi ada laporan penilaian kinerja dari kepala sekolah. Nah, ini dari mana sih dapat ini? Semuanya ada di lampiran Permenpan. Jadi semuanya ada di sini. Indikator-indikatornya tugas ini ya. Bagian bawah sini, nah ini. Bentar. Nah, di sini. Ya, di sini. Pokoknya di bagian sini ada kok satuan hasil ya atau outputnya tadi di SKP. Jadi kita ngikutin itu gitu ya. Oke. Kembali lagi ke SKP tadi. Nah, kemudian menjadi wakil kepala sekolah 50%-nya juga dari 9,50 tadi, yaitu 4,750. Punya saya nih ya. Oke, saya perbesar nih. Kemudian, nah ini, menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, menyusun kurikulum pada satuan pendidikan itu kan pekerjaannya itu kurang dari, artinya penugasannya itu nggak sampai 1 tahun kan. Nah, 2% saja. 2% dari apa? 2%-nya tadi dari 9,5 tadi. Nah, jadi 2% dari 9,5 itu adalah 0,190.
Begitu pula menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Pastikan kita mengevaluasi proses belajar di kelas kan, juga kita menjadi pengawas. Nah, itu pekerjaan yang tidak 1 tahun penuh kita lakukan kan. Kenapa? Karena kan kalau ulangan itu ya paling berapa minggu gitu ya. Nah, jadi ini 2% aja, 2% dari dari 9,50 tadi, dari yang ini. Nah, dari angka kredit kita yang sudah kita hitung di PKG tadi, di PKG. Makanya langkah-langkahnya sebenarnya kita bikin PKG dulu, baru kita bikin SKP, nah nanti terakhir kita bikin dupak gitu ya. Dan ini biasanya dilakukan berapa kali sih dalam setahun? Nah, sasaran. Ini kan SKP itu namanya sasaran. Sekali dalam 2 tahun gitu. 2 kali dalam setahun gitu ya, 2 kali dalam setahun. Kemudian apa lagi nih? Saya masukkan ini mengikuti diklat fungsional lamanya 30 sampai dengan 80 jam. Itu angka kreditnya 1. Nah, lengkap kok di ini. Di Permenpan tadi ada. Kalau mengikuti diklat fungsional lamanya 30 sampai dengan 80 jam itu angka kreditnya 1. Kita lihat. Di sini. Nah, ini lengkap ya. Ini di sini tadi. Ini. Oke, bentar. Mana ya? Ini kayaknya ke putar. Angka kreditnya 1. Kalau nah ini jadi potret gitu ya. Seharusnya landscape. Bentar saya cari, ada kok di sini. Nah, ini nih. Lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam, dibuktikan dengan surat tugas, laporan deskripsi hasil penelitian dan juga sertifikat. Angka kreditnya adalah 1 gitu ya. Beda kalau misalnya lama diklatnya itu 80 sampai dengan 180 jam dan seterusnya gitu ya. Itu angka kreditnya pun beda. Oke. Nah, kita kembali ke SKP tadi. Jadi dalam tahun 2020 itu saya ada ikut diklat fungsional 32 JP dan itu totalnya saya ikut ada 4 kali. Ada 4 kali. Sebenarnya sasaran itu sih sah saja berapa kali gitu ya, cuman saya sesuaikan saja dengan apa yang sudah saya ikuti gitu ya. Ada 4 kali saya ikutnya, berarti outputnya 4 ya, 4 kali 1, maka angka kredit yang saya peroleh dari diklat fungsional lamanya 30 sampai dengan 80 jam itu ada 4. Dari mana sih saya dari tahun 2020 itu gampang sekali kalau dapat sertifikat. Yang penting sering-sering ikut ini buka SIM PKB. Di SIM PKB itu ada kok kegiatan pelatihan guru belajar itu, guru belajar. Nah, di situ sekali mengikuti kegiatan itu dapat sertifikat 32 JP itu 1. Dan saya kemarin di SIM PKB itu 3 kali ikut, dan ada 1 juga pelatihan online atau daring ya dari Kemendikbud. Jadi total diklat fungsional yang rentang jamnya itu dari 30 sampai dengan 80 jam itu ada 4. Kemudian mengikuti kegiatan seminar pendidikan. Nah, ini kalau kita sebagai peserta nilai itu adalah 0,1. Jadi saya kemarin sering sekali ikut webinar dan ada sertifikatnya. Saya ada 6 kali ikut webinar di tahun 2020 itu. Jadi 6 kali 0,1 0,6. Lumayan kan ya gitu. Kemudian membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler itu sebagai unsur penunjang, angka kreditnya 0,17. Kemudian menjadi anggota aktif PGRI, angka kreditnya adalah 0,75, dibuktikan dengan kartu anggota. Nah, untuk nilai capaian SKP-nya ini hak prerogatif kepala sekolah untuk memberi nilai gitu ya. Kemudian di sini juga ada penilaian. Nah, di sini juga ada penilaian. Ini semua hak prerogatif kepala sekolah untuk memberikan penilaian. Jadi seperti itulah langkah-langkah kita dalam membuat SKP. Pada intinya yang paling penting itu adalah kita bikin dulu PKG, baru bikin dulu PKG gitu ya, baru ketemu angka kreditnya. Nah, kita baca aturannya dan kita ingat lagi apa-apa sudah kegiatan yang kita lalui selama 1 tahun. Kita baca aturannya, kita siapkan bukti-buktinya, dan persentasenya sudah jelas juga. Tabel ini tabel-tabel yang saya tampilkan tadi sangat-sangat membantu. Jadi seperti itu tentang pembuatan SKP. Jadi Bapak Ibu yang nonton, jika misalnya ada kekeliruan, sekali lagi saya mohon beri komentar di kolom komentar, mungkin akan jadi perbaikan buat saya gitu ya.
Nah, selanjutnya terakhir saya akan jelaskan tentang dupak. Oke. Bikin dupak itu enak kalau sudah ada SKP-nya, gitu ya. Bikin dupak itu enak kalau sudah ada SKP-nya. Nah, ini dupak saya sudah bikin. Biasa kita isi data. Oke. Selain ini ya, selain SKP terakhir, kita juga harus pegang nih pak terakhir, penetapan angka kredit kita yang terakhir, yang terbaru gitu ya. Kemudian juga kalau bisa dupak kita yang paling terakhir juga kita pegang, jadi sebagai arsip gitu. Nah, ini penting untuk kita ngisi ngisi poin-poin di sini. Nah, gitu. Oke, unsur yang dinilai. Nah, ini yang bagian lama ini kita isi saja sesuai apa yang ada di pak, di penetapan angka kredit terakhir. Nah, jadi yang terakhir itu penetapan angka kredit kita yang paling terbaru ya, terakhir kemarin itu kita isi di bagian yang lama, gitu ya. Di bagian yang lama ini kita isi. Nah, kemudian kalau sudah kan kita cek lagi nih hitung-hitungannya pas apa enggak, sesuai enggak dengan angka kredit yang sudah kita kumpulkan di terakhir kalinya di pak kita itu. Kalau udah pas, berarti benar. Kemudian di bagian baru ini kita isi saja dengan angka kredit ya yang kita peroleh dari SKP terbaru ini. Nah, jadi kita isi aja angka kredit yang kita peroleh dari SKP terbaru. Nah, disinilah kita peroleh jumlahnya. Nah, sekarang kita cek jumlahnya, gitu ya. Kita cek apakah jumlahnya sudah benar. Bentar, kelewatan. Nah, misalnya mana ya ini? Nah, ini angka kredit kita yang lama nih ya. Ini pasti ada di pak. Nah, ini ada di pak terakhir. Nah, ini di SKP kita yang terbaru. Nah, ini jumlahnya yang kita usulkan ke tim penilai. Jadi gitu. Sebenarnya buat dupak itu yang gampangnya gini. Harus pertama ada pak terakhir, pasti pegang kan, kita pasti punya arsipnya. Yang kedua dupak terakhir. Kalau bisa itu juga pegang, karena item-itemnya kita buat ngisi item-item di sini. Karena kalau di pak itu kan udah jadi rangkuman, kalau di dupak terakhir itu kan item-itemnya saja. Kalau misalnya antara dupak terakhir kita dengan pak terakhir kita itu ada selisih itu artinya kan dupak terakhir kita itu ada poin yang tidak ditetapkan atau tidak disetujui di bagian pak. Ya, kita kan akan kelihatan nanti poin apa yang tidak disetujui. Jadi enak ngisinya di sini. Makanya penting adanya dupak terakhir itu juga kita pegang. Kemudian ini nilai SKP yang sudah kita buat tadi. Nah, nilai SKP yang kita buat dan ini totalnya. Oke, jadi seperti itu. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pemahaman saya. Kembali lagi ya, ini adalah pemahaman saya dari hasil beberapa hari ini saya berusaha mencari tahu bagaimana cara buat SKP, bagaimana cara buat PKG, dan bagaimana cara buat dupak, yaitu bermodalkan tadi ada ini modalnya. Menurut saya modalnya ada, pertama jelas filenya yang akan kita isi, kemudian buku pedomannya, sebenarnya ini bahan bacaan saja ya buku pedomannya, kemudian kebutuhan angka kredit ini sebagai penguatan pemahaman kita. Yang jelas dua ini yang paling pokok, Permenpan nomor 16 tahun 2009, kemudian juga Permendiknas nomor 35 tahun 2010 dan tabel angka kredit. Jadi ketika sudah ada tabel angka kredit ini, kita nggak capek-capek lagi ngitung, karena ini sebenarnya udah dihitungkan oleh orang-orang gitu ya, orang-orang yang juga bergelut di bidang dalam menghitung angka kredit ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi SKP, bagaimana bikin SKP, bagaimana bikin dupak, gimana bikin PKG. Dan sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah pemahaman pribadi saya dari hasil saya membaca Permendiknas nomor 35 tahun 2010 dan juga Permennekpan nomor 16 tahun 2009 dan beberapa artikel lain yang saya cermati gitu ya.
Baik, itu saja yang mungkin saya jelaskan, dan jangan lupa terakhir saya minta dukungannya channel saya ini dengan like, share, dan terutama komen, dan juga jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.